Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat Fakultas Syariah dan Hukum yang hebat, soimin, soimat dimanapun berada, apabila kita telusuri tentang sejarah berpuasa, ternyata sejarah berpuasa bukan saja dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, akan tetapi juga ternyata jauh sebelum itu para rasul, para nabi, dan umat-umat sebelum kita itu juga telah melakukan tradisi yang namanya shaum atau puasa. Kita urut misalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ternyata juga melakukan puasa. Satu riwayat mengatakan bahwa puasanya Nabi Adam ini karena beliau, setelah beliau diturunkan ke bumi, kemudian tubuhnya menghitam, gosong. Lalu kemudian untuk mengembalikan kondisi tubuhnya, Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa 3 hari berturut-turut. Setelah itu kembalilah kondisi daripada tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Asyura setelah dipertemukan dengan pasangannya, yaitu Siti Hajar di Jabal Rahmah. Adam kemudian sebagai ekspresi kegembiraannya juga melakukan puasa. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam, setelah beliau kemudian lolos dari banjir bah yang begitu besar, dan kemudian beliau terombang-ambing selama 40 hari 40 malam di bahtera yang begitu besar beserta umatnya. Lalu ketika beliau selamat, beliau juga melakukan puasa. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam, satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari 40 malam menjelang wahyu yang pertama kali beliau terima di Bukit Sinai. Ada pula yang mengatakan bahwa Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Asyura setelah beliau lolos dari serangan yang mematikan dari Fir'aun dan pasukannya. Lalu tradisi ini kemudian dijalankan oleh umat Nabi Musa alaihissalam sampai nanti kemudian bertemu dengan Yahudi yang kemudian ditanya oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah puasa juga dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud metode puasanya berbeda, yaitu 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Dan ini kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Daud ini itu bahkan kemudian juga sampai kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk kalangan pesantren-pesantren tertentu ada di Indonesia, ada juga mereka yang kemudian menerapkan puasa Daud kepada santri-santrinya selama 1 tahun penuh, melakukan yang namanya puasa Daud begitu ya. Lalu kemudian Nabi Isa tidak berpuasa, akan tapi yang berpuasa itu adalah ibunya, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam ini berpuasa dengan cara yang berbeda. Selain kemudian tidak makan dan tidak minum, ada satu hal yang kemudian dilarang dilakukan ketika berpuasa, itu tidak berbicara. Inilah kemudian yang ketika umatnya Nabi Isa kemudian bertanya tentang proses kelahiran daripada Isa ini, Maryam tidak pernah menjawab karena dia memang sedang menjalankan puasa. Dia hanya memberikan isyarat untuk kemudian menanyakan perihal ini kepada Nabi Isa yang waktu itu masih bayi yang masih kecil begitu ya. Nah, disitulah kemudian Isa alaihissalam kemudian menjawab, menjelaskan kepada umatnya. Dan ini sejarah mencatat kemudian salah satu anugerah yang kemudian diberikan mukjizatnya kepada Nabi Isa adalah bisa berbicara ketika di usia yang sangat belia, sangat dini, masih bayi begitu. Nah, selanjutnya kemudian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya awalnya adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau melihat ada para Yahudi di Madinah, di Yathrib waktu
itu juga melakukan puasa. Dan beliau bertanya kepada sahabat-sahabat, kenapa mereka berpuasa? Ternyata para sahabat menjawab bahwa mereka berpuasa pada 10 Asyura karena menghormati dan merupakan tradisi daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, oleh karena itu umat Yahudi ketika itu menjalankan. Apa respon daripada Nabi Muhammad SAW? Respon beliau, seharusnya kitalah yang berhak untuk menjalankan puasa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, singkat cerita kemudian lalu turunlah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Tetapi waktu itu puasa yang di awal-awal syariat puasa ini disampaikan kepada Muhammad, kepada umatnya begitu ya, itu tidak persis seperti sekarang. Tetapi waktu itu puasanya adalah puasa, jadi dari subuh sampai dengan maghrib diberlakukan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetapi apabila setelah maghrib itu sudah makan atau tertidur atau tidur begitu ya, itu maka harus puasa lagi. Dan bahkan ada larangan waktu itu untuk tidak boleh berhubungan antara suami istri. Nah, rupanya metode semacam ini kemudian banyak sekali sahabat yang kemudian merasa berat, bahkan ada yang pingsan begitu ya. Dan kemudian singkat cerita, ibadah puasa ini kemudian sedikit dimodifikasi. Ada ayat Al-Quran, uhillat lakum lailatas siyamur rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, akhirnya kemudian untuk suami istri itu dibolehkan melakukan hubungan dengan catatan setelah berbuka sampai dengan nanti subuh begitu ya. Nah, setelah itu kemudian muncul, kalau kita lihat misalnya syariat ayat Al-Quran yang kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187 misalnya, itu di sana juga diberikan banyak sekali rukhsah, kemudahan-kemudahan bagi mereka yang berpuasa, bagi mereka yang haid itu tidak diwajibkan berpuasa, bagi mereka yang musafir juga tidak diwajibkan berpuasa, termasuk yang sudah sangat tua dan sakit. Dan di sisi lain, puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad yang harus dijalankan pada setiap bulan suci Ramadan, ini ternyata syariat yang sangat istimewa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai keistimewaan dicurahkan kepada bulan suci Ramadan. Salah satunya bahkan ada hadis Rasulullah SAW ketika kemudian kita baru menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita belum berpuasa, tetapi kita menyambut gembira dengan datangnya bulan Ramadan seraya kemudian mengekspresikan dengan berbagai macam kebajikan dan kebaikan, itu pun sudah merupakan pahala yang besar. Bahkan jasad kita diharamkan atas jilatan api neraka. Man fadiha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Kemudian setiap pahala, setiap kebaikan, setiap tindakan kebajikan itu dilipat gandakan pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita semua shaimin shaimat, sahabat FSH yang hebat, mari kita sama-sama menggunakan bulan suci Ramadan ini untuk berlomba-lomba dalam memperbanyak kebajikan, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ini, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa bulan Ramadan adalah di mana bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan puasa diturunkan Al-Quran yang merupakan hudan wal furqan, petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Kemudian apalagi sahabat FSH yang berbahagia, dalam bulan suci Ramadan ini Allah
memberikan satu malam yang sangat istimewa, yang malam itu lebih baik daripada satu bulan, atau yang disebut dengan, atau yang dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar itu, maka kebaikannya bisa setara dengan kebaikan 1000 bulan atau 80 tahun 10 bulan. Ini merupakan salah satu daripada anugerah bulan puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sejalan dengan ini, maka kalau kita melihat struktur daripada ayat puasa tadi di Al-Baqarah 183 sampai dengan 187, ternyata terselip satu ayat, yaitu apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, tentang aku, maka aku sangat dekat, maka berdoalah, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa itu. Artinya apa? Selain kemudian kita melakukan bulan puasa ini untuk segala macam kebajikan, membaca Al-Quran, kemudian berzakat, kemudian sodakoh, kemudian memberikan makan anak yatim, itu juga alangkah baiknya kalau di bulan puasa ini kita juga memperbanyak doa. Doa apa saja sesuai dengan janji Allah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi umat yang hamba yang mukhlasin, muhsinin, mukminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.